Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Adida Salsafatika dengan NIM 7101422047. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang ketergantungan Zimbabwe terhadap investasi Tiongkok, terutama setelah keputusan penting pada tahun 2015 ketika Zimbabwe secara resmi menetapkan yuan sebagai mata uang nasional. From VOA Learning English, this is the Economics Report. Zimbabwe recently announced that it would change to the Chinese yuan as its reserve currency. A reserve currency is a large amount of foreign money held by governments and financial organizations. It is used to pay their international debts. Keputusan ini dibuat oleh Presiden Robert Mugabe dalam upaya untuk memulihkan ekonomi Zimbabwe yang sedang terpuruk akibat hiperinflasi yang sangat parah dan kesulitan membayar utang luar negeri, terutama kepada Tiongkok. Dengan nasionalisasi yuan, Zimbabwe berharap untuk membebaskan diri dari jebakan utang, serta mendapatkan dukungan penuh dari Tiongkok dalam bentuk investasi. Apa sih yang melatar belakangi krisis ekonomi di Zimbabwe? Krisis ekonomi Zimbabwe dimulai dengan hiperinflasi yang ekstrim pada pertengahan 2000-an ketika mata uang lokal yaitu dolar Zimbabwe kehilangan nilainya secara drastis. Pada saat yang sama, Zimbabwe juga mengalami defisit neraca perdagangan, di mana jumlah impor jauh melebihi ekspor. Inflasi yang tak terkendali membuat nilai dolar Zimbabwe itu hancur, menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam membeli barang-barang kebutuhan dasar. Akibatnya, ekonomi nasional menjadi stagnan dan banyak perusahaan yang tutup. Pada titik ini, Zimbabwe sangat membutuhkan bantuan dari luar negeri untuk mencegah keruntuhan ekonomi yang lebih parah. Tanggal 22 Desember 2015, Presiden Robert Mugabe secara resmi mengumumkan yuan mata uang Tiongkok akan menjadi alat pembayaran yang sah di Zimbabwe pada awal tahun 2016. Kebijakan ini dilihat sebagai langkah besar untuk keluar dari krisis utang yang memperbaiki ekonomi negara tersebut. Yuan dianggap sebagai mata uang yang stabil secara global dan Zimbabwe berharap bahwa dengan menerimanya, mereka dapat memperbaiki kondisi ekonomi lokal. Tiongkok telah menjadi mitra ekonomi penting bagi Zimbabwe sejak negara tersebut mengadopsi kebijakan Lock Ace pada awal 2000-an. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kerjasama dengan negara-negara di Asia, khususnya Tiongkok, sebagai alternatif dari hubungan yang tegang dengan negara-negara Barat. Adopsi yuan sebagai mata uang resmi Zimbabwe adalah perpanjangan dari kebijakan ini dan juga sebagai bentuk kompensasi terhadap utang besar yang dimiliki Zimbabwe kepada Tiongkok. Sejak adopsi yuan, Tiongkok telah meningkatkan investasinya di Zimbabwe secara signifikan. Investasi ini tidak hanya berupa modal langsung, tetapi juga melibatkan banyak proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa sektor yang mendapatkan perhatian khusus dari Tiongkok adalah pertanian, energi, infrastruktur, dan pariwisata. Misalnya di sektor pertanian, Tiongkok telah berinvestasi dalam produk tembakau Zimbabwe melalui perusahaan Tianze. Perusahaan ini tidak hanya mengimpor tembakau dari Zimbabwe, tetapi juga memberikan suntikan dana sebesar 40 juta dolar setiap tahun untuk mendukung produksi tembakau di negara tersebut. Selain itu, Tianze memberikan pelatihan gratis dan subsidi kepada petani lokal yang membantu meningkatkan produksi dan kualitas tembakau di Zimbabwe. Selanjutnya ada di sektor infrastruktur. Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Sinohydro telah membangun berbagai proyek besar di Zimbabwe, termasuk pembangkit listrik tenaga air di Sungai Kariba. Pembangkitan ini sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat karena menyediakan energi yang sangat dibutuhkan oleh negara yang sebelumnya mengalami kekurangan pasokan listrik. Meskipun investasi Tiongkok membawa banyak manfaat bagi Zimbabwe, seperti peningkatan infrastruktur dan penambahan lapangan kerja, ada juga kekhawatiran tentang ketergantungan yang semakin besar terhadap Tiongkok. Masuknya investasi asing langsung atau foreign direct investment atau FDI memang dapat memberikan dorongan ekonomi yang signifikan bagi negara-negara berkembang dalam jangka pendek.
Namun, dalam jangka panjang, ketergantungan pada modal asing dapat menyebabkan negara penerima kehilangan kemandirian ekonominya. Ini dikarenakan negara Tiongkok dapat menggunakan pengaruh ekonominya untuk mempengaruhi kebijakan negara penerima yang seringkali merugikan kepentingan ekonomi lokal. Menurut jurnal dengan judul "Di balik ketergantungan Zimbabwe terhadap investasi Tiongkok pasca nasionalisasi yuan sebagai mata uang Zimbabwe", terdapat analisis mengenai Foreign Direct Investment atau FDI yang diterima Zimbabwe dari berbagai negara, terutama Tiongkok. Dalam jurnal ini terdapat data FDI yang mencakup aliran investasi asing selama 3 tahun, dari 2016 hingga 2018. Teman-teman bisa dilihat dari tabel belakang ini, pada tahun 2016 Zimbabwe menerima FDI sebesar 372 juta dolar Amerika Serikat. Tahun 2017 terjadi sedikit penurunan dengan penerimaan sebesar 349 juta dolar Amerika Serikat. Tahun 2018, Zimbabwe mengalami lonjakan besar dalam FDI dengan total investasi yang masuk mencapai 745 juta dolar Amerika Serikat. Dalam kasus Zimbabwe, banyak yang melihat bahwa investasi Tiongkok memiliki resiko menciptakan jebakan utang atau debt trap. Ini berarti meskipun Zimbabwe mendapatkan dana segar untuk pembangunan, pada akhirnya negara tersebut tetap harus membayar utang tersebut dengan bunga yang dapat membebani anggaran negara di masa depan. Dalam jangka panjang, ketergantungan Zimbabwe pada investasi Tiongkok bisa membatasi kemampuan negara tersebut untuk mengambil keputusan ekonomi independen. Selanjutnya, apa sih peran Tiongkok dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia di Zimbabwe? Selain investasi ekonomi, Tiongkok juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia di Zimbabwe. Setelah satu aspek penting adalah pengajaran bahasa Mandarin di sekolah-sekolah Zimbabwe, sebagian dari peningkatan hubungan bilateral, Zimbabwe mulai memperkenalkan bahasa Mandarin dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pengajaran ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja Zimbabwe agar lebih kompetitif dan mampu bekerja di perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terus berkembang di negara tersebut. Confucius Institute, sebuah lembaga yang didirikan oleh Tiongkok untuk mempromosikan bahasa dan budaya Tiongkok di luar negeri, telah membuka cabang di Universitas Zimbabwe sejak tahun 2007. Melalui program ini, banyak guru lokal di Zimbabwe dilatih untuk mengajar Mandarin. Pemerintahan Zimbabwe melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan membuka peluang baru dalam pasar kerja yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Jadi ini tuh ketergantungan atau kemitraan ya. Keputusan Zimbabwe untuk mengadopsi yuan sebagai mata uang resminya adalah langkah yang diambil dalam konteks krisis ekonomi yang mendalam. Meskipun keputusan ini membantu Zimbabwe mendapatkan investasi dan dukungan ekonomi dari Tiongkok, ada juga kekhawatiran bahwa hal ini juga meningkatkan ketergantungan negara tersebut terhadap Tiongkok dalam jangka waktu yang panjang. Tiongkok ini hanya memanfaatkan hubungan ini untuk memperluas pengaruh ekonominya di Afrika, tapi juga untuk mengamankan akses ke sumber daya alam Zimbabwe yang berharga. Dengan demikian, sementara investasi Tiongkok memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi Zimbabwe dalam jangka yang pendek, ketergantungan yang berlebihan pada satu negara donor dapat menimbulkan resiko di masa depan. Zimbabwe perlu menentukan cara untuk menyeimbangkan investasi asing dengan pengembangan kemandirian ekonominya, agar tidak terjebak dalam dinamika politik ekonomi yang didominasi oleh negara-negara pendonor. Terima kasih.